Jangan main-main sama api mas, kalau nggak mau ada asap. Anjay. Oke, kita lanjut. Ini ada dua fitur AHS Permain PUPR dengan AHS Custom. AHS Custom itu AHS-nya sudah di custom, AHS Permain itu AHS default yang dari admin. Nah, ini kan di sini ada lihat AHS dan pilih AHS. Ada kondisi di mana si konsultan nggak tahu isi AHS yang ini, makanya dia lihat dulu. Nah, kalau udah cocok dia kembali. Nah, dia cancel ini, harusnya ada menu cancel sih. Harusnya ada menu kembali. Berikan opsi kembali kembali ke pilihan AHS. Kayak gitu. Supaya dia konsultan paham, oh kembali ke sini ya. Nah, setelah dia cek, oh komisinya udah cocok dengan yang ada di kondisi geografis ke regionalnya sekarang. Makanya dia, oh ya udah pilih AS. Nah, bedanya kalau dia mau edit nih, dia edit tek di sini, tek itu langsung disuruh isi nama AS-nya dulu. Nama AS-nya itu apa? Tapi otomatis dia langsung TRP 11111. Oke, ini nanti nama paling depannya sebelah kiri, TRP. Nah, ini nama AS-nya nama AS custom dari si konsultannya itu. Gitu. Itu ya. Hmm, iya betul. Oh, mau dikasih peringatan ya? Enggak sih, gini. Aku bebas sih dari Mas Anas apa kalau ribetnya gimana? Karena setiap AHS terapan meskipun acuan AHS-nya sama, pasti namanya itu berbeda. Namanya itu pasti berbeda. Gitu. Oh, penanda. Boleh, 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 boleh. Tapi kan nanti penandanya dari kalau aku sih dari sininya Mas, dari teks dari judulnya ini. Boleh sih kayak gini. Kayak gini ya. Ini ya. Ini ya. Oke. Kita kembali ke yang tadi mana itu? Lah, hilang toh. Ini ya. Ini contohnya kalau udah dua. Ini contohnya kalau udah ada satu ya. Sekarang ini kasusnya ini satu. Oke. Aman ya. Nah, setelah dia isi nama AS-nya, ini berarti di sini TRP. Ini kan awalnya tadi satu kan dalam kurungnya satu. Nah, ini sekarang berarti dua ya. Nah, gini. Bener kan? Ini kan seperti maunya Mas Anas kan ini awalnya satu. Nah, kalau dia lanjut berarti di sini TRP dalam kurung dua. Nah, di sini ada yang dia rubah konsultan biasanya apa? Kenapa Mas? Hmm, benar. Ini yang aku maksud di sini ini TRP 111 sudah ada TRP customnya satu gitu. Sudah dipakai satu. Jadi kalau dia bikin lanjut berarti di sini TRP-nya dua, udah dua. Berarti ini yang TRP 111 yang kedua gitu. Gitu kan Mas?
Oke. Nah, biasanya si konsultan itu kalau mengubah koefisien, membuat AHS custom, yang dia rubah itu koefisien karena perbedaan geografis di Indonesia itu berbeda-beda. Misalnya koefisien 0,5 ini, itu pekerjaannya itu pemerintah bilangnya, oh pekerjaan kalau di bidang datar itu 0,5. Nah, gimana kalau bidang miring? Orang rumahnya di perbukitan, pasti koefisiennya itu lebih besar daripada yang ada. Makanya dari itu biasanya yang dirubah konsultan itu adalah koefisiennya. Tapi kita tidak membatasi konsultan sebatas itu, hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu. Nah, gini, kemarin Mas Anas nanya, Mas ini untuk harga satuannya ini mau diprojekkan semua atau maksudnya harga satuannya ini ditetapkan default di konsultan atau ditetapkan per project ya Mas? Gitu ya Mas? Nah, itu masukan yang sangat-sangat bagus. Nah, jadi di sini ketika dia ngedit, di sini langsung berubah garis bawah. Nah, di sini ketika dia enter yang ini, ketika aku catat ya, ketika konsultan enter, langsung modal pop up untuk pilihan menyimpan default atau menyimpan di project ini saja. Oke. Nah, oke Mas, itu bisa ya harganya itu per project? Bisa nggak Mas? Atau ribet? Kalau Mas Anasnya bilang ribet, kita jadikan default. Bisa ya? Oke. Nah, ini mau dia di harga customnya dia keseluruhan atau per project, tetap dia warnanya kuning. Dia warnanya warna hitam ketika dia harga satuannya sudah menyamai dengan harga satuan yang dipunyai sistem gitu. Gitu Mas. Oke? Nah, dia udah edit tek 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 tek, udah simpan AHS custom. Nah, pada saat dia kan sekarang udah simpan AHS custom. Nah, nanti dia pilih di sini RP 111 yang nomor 2. Gitu. Oke? Nah, ini bagus kelengkapannya sistemnya kita. Kalau di startup sebelah itu mengubah-ubah gini tuh di fitur AS khusus. Jadi kalau orang mau keluar lagi, orang mau ubah harus keluar dulu, pindah dulu dari fitur RAB ke fitur AHS. Jadi agak ribet perpindahan konsultannya. Gitu. Kemudian kita sambung ke RAB. Kan ngantuk kan masnya? Nah, untuk nah ini kayak gini Mas, Mbak Indri, untuk yang table ini udah bener banget, tapi dipindahin juga ke RAB. Jadi ini juga masuk ke RAB, bisa diedit di RAB. Jadi keuntungan dan PPN itu bisa diedit di fitur RAB dan fitur AHS gitu. Kemudian ada juga di fitur kalkulasi. Nggak usah dikalkulasi. Ya, RAB AHS saja. Itu kalkulasi adalah kalkulasi keseluruhan total tukang satuan. Oke, kita lanjut ke ada pertanyaan nggak Mas di fitur RAB ini? Untuk finalisasi kembali lagi Mbak Indri dicatat tadi. Finalisasi itu dikonfirmasi dulu ke konsultan dan setelah konsultan konfirmasi langsung masuk notifikasi ke klien untuk meng-ACC finalisasi dari RAB-nya. Dan kalau nggak di ACC, dia langsung silang aja. Bilang nggak di ACC karena apa? Nah, karena apanya itu kayak kembali lagi kayak tadi, dia di fitur mana, dia pilih dulu fitur apa yang nggak finalisasi. Oh, fitur RAB, terus di bawahnya itu komentarnya. Nanti si kontrak owner itu ngetik, oh di fitur RAB ini gini 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 gini. Gitu. Nah, makanya itu konsultan rubah. Oke, kita lanjut ke fitur AHS. AHS itu ada 3 juga. AHS default. Nah, ini salah nih. Nah, ini salah. AHS default itu adalah AHS yang ada di sistem. Makanya ini salah ini.
Kata-kata yang ini belum ada analisa harga itu muncul ketika di AHS RAB. Maksudnya belum ada AHS yang dipilih di RAB. Jadi kalau untuk AHS default itu tetap muncul kayak gini. Ini udah bener nih. Ini udah bener. Gini. Ini udah bener. Yang salah itu yang ini. Ini harusnya tuh RAB bukan default namanya. Dirubah aja ya Mbak Hendri. Nah, kenapa dibilang begini? Karena di RAB itu belum dibuat sama sekali, belum ada AHS yang terpilih gitu. Oke? Kita lanjut. AHS, aku rasa kayaknya AHS jelas deh. Kan? Kalau dia ya. Semuanya Mas, semua AHS yang ada kita munculin ke sini. AHS. Jadi di fitur AHS di bagian default itu semua AHS yang ada di sistem gitu. Ini semua ini yang di fitur AHS yang bagian default Mas, itu kita menampilkan semua AHS. Gitu Mas. Semua AHS yang ada di sistem kita tampilkan. Apa? Kalau ada yang custom itu yang sudah di custom. Ya, yang di TRP itu Mas, yang udah mereka custom. Nah, nanti ditulis di custom. Kalau emang nggak ada yang di custom, tertulis bilang belum ada AHS yang di custom. Ini. Ada juga pemberitahuan bahwa AHS ini AHS belum ada yang di custom. Silahkan apalah bla 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 bla. Oke. Oke, Hendrik dicatat. Thank you. Nah, ya, aku mau jawab. Bisa Mas, kalau diedit berarti di custom kan? Benar. Oh nggak bisa. Kalau dirubah, yang dibuat di admin itu aturan pemerintah yang nggak bisa dirubah sama sekali kecuali dijadikan acuan. Makanya disebut terapan itu. Aturan pemerintah tuh nggak bisa dirubah. Kalau mau rubah ya pindah negara. Oke, kita lanjut. Kerekam lagi mau aku upload di YouTube ini habis aku nih. Oke, aku rasa untuk fitur AHS jelas ya. Karena apa yang ada di fitur AHS sebenarnya ada juga di fitur RAB. Jadi konsultannya nggak ribet pulang balik ke RAB dulu, AHS dulu, gitu. Mas Anas ada pertanyaan? Gimana? Yang custom ini kenapa? Hmm? Oke Mas, tunggu ya. Oh, yang di anu, yang AS itu yang semua yang di custom bukan per project. Ya, aku paham maksudnya Mas. Ah, ya, aku paham. Emang emang dari awal itu sebenarnya AHS dengan harga satuan itu yang diedit diterapkan ke semua project. Jadi di defaultkan. Tapi karena Mas Anasnya bilang harganya ini siapa tahu per project itu beda, makanya harga satuan sekarang dia kalau editnya bisa disimpan per project atau simpan default di akun. Nah, untuk AHS itu kembali ke default Mas. Dia apa? Dia kalau di custom akan menerapkan semua jadi ini AHS ini tersimpan di akun, bukan disimpan di projectnya konsultan. Tersimpan di akunnya konsultan. Itu untuk AHS custom. Jadi AHS custom itu AHS yang sudah dirubah di setiap project. Jadi semua AHS custom yang di setiap project itu ngumpul semua tuh di AHS custom gitu. Nah, kalau dia mau rubah lagi, ya dia harus simpan baru lagi, AHS custom baru lagi. Gitu. Misalnya nih, dia udah custom, dia mau custom lagi. Nah, ini kalau simpan AHS custom, ini Mbak Indri ya. Ini bukan simpan AHS custom. Dalam ini buat update atau buat AHS custom baru.
Jadi kalau dia udah dia, ini kan orang-orang kan kalau customin orang kan kalau customin AS pasti dia di anu kan di RAB kan dia udah terapin AS custom dia terapin ke RAB-nya. Nah, yang sampai kalau dia rubah di sini, rubah juga di project lain. Makanya dia kalau dia rubah lagi berarti dia harus update lagi, dia harus buat terapan baru lagi gitu. Jadi terapan yang satu tadi dari dua terapan jadi terapan yang ketiga gitu. Jadi AS custom yang baru gitu. Itu supaya oke, tambah apa? Ini AS custom. Enggak per project mas. AS custom itu keseluruhan AS yang di custom di semua project totalnya mas. Hmm. Jadi AS custom itu nggak tersimpan per project, tersimpan keseluruhan. Kemungkinan itu ada, tapi kita untuk menutupi kemungkinan itu, ya dia buat ke AS custom baru mas, gitu. Oh, kalau aku sih itu aku kembalikan ke Mas Anas karena kalau logika orang orang awam itu kalau aku bilang itu ribet. Iya, akan akan banyak. Jadi kembali lagi ke penandanya itu ya di sini aja. Satu 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 dalam kurung satu dalam kurung dua dalam kurung tiga. Ya gitu aja. Ya nanti intinya AS itu nggak bisa disimpan per project, dia tersimpan di default AS customnya setiap akunnya konsultan mas. Kecuali yang harga satuan tadi, karena memang beda project. Siapa tahu konsultannya itu dapat project di Jawa dan dapat project di Makassar, kan beda tuh harga satuannya. Nah harga satuannya bisa disimpan di project atau disimpan di akun, kayak gitu. Tuh. Oke, untuk AS kayaknya jelas. Karena perbedaannya AS dengan gimana? Kalau aku sih gimana? Kita kan ini sebenarnya hanya menerka-nerka dulu ya. Apakah itu fitur itu terpakai atau tidaknya? Kan? Kalau aku sih kembali ke sini dulu karena itu akan meributkan Mas Ana sendiri. Kita kembalikan dulu ke custom. Kayak gini aja dulu. Intinya apa yang dia custom itu yang ditampilkan. Dia ada acuan kalau ini dibuat di project mana. Nah, sembari kita menunggu feedback dari konsultannya itu sendiri. Bilang, "Mas, aku ini kemarin buat AS custom, tapi aku bingung kemarin aku pakainya di yang mana ya, project mana ya gitu." Kalau udah ada feedback begitu, baru kita berpindah lagi, Mas. Daripada Mas Anasnya yang ribet, gitu. Aku nggak mau ngeribetin sih. Itu aja. Oke, Mas Anas, aman nggak? Gimana? Auto aja ya dari satu 2 3 4 itu.
Dari sistem aja. Jadi sistem sistem tahu kalau ini hasilnya udah dipakai berapa kali gitu kan. Daripada ngeribetin Mas Anas itu kan sebenarnya logikanya agak ribet sih kalau AHS itu jangan sampai ada banyak AHS terapan baru eh, banyak juga penandanya. Itu kita nggak tahu. Jangan sampai kita ribet sendiri gara-gara AHS custom setiap project itu harus ditandain dulu. Jangan sampai AHS yang di custom itu banyak ratusan juga kita nggak tahu karena kan kondisi geografis Indonesia itu beda-beda dan kita nggak tahu kita dapat user konsisten dari mana aja. Itu Mas Anas otomatis aja satu 2 3-nya itu kan. Oke, dari AS sudah jelas sih. Setelah AS kita berpindah ke volume. Nah, volume ini udah aku bahas kemarin sama. Oke, aku lanjut ya. Gini, ini bagian volume. Volume itu apa? Volume itu dia mengacu pada DRAB juga. Tapi isinya cuma ini. Ini nggak ada nih. Nah ini bedanya Mas Anas, bedanya sama Mas Ridwan. Volume di RAB dengan volume di volume enggak tuh? Itu kan volume di RAB ada pensilnya, kan? Ini enggak ada. Ini cuman garis bawah. Nah, kalau di era volume yang di fitur RAB itu kan kalau dipakai pensil dia muncul tuh detail volume kayak gini. Nah, ini bedanya dia di bagian edit, Mas. Edit. Jadi penggantinya pensil itu di bagian edit gitu. Oke, Mas. Dan untuk satuannya dia otomatis dari AS yang dipilih. Nah, ini sebenarnya ya, ini AS-nya nggak bisa dipilih. Nggak bisa dirubah. AS tidak bisa dirubah. Ini. Yang di bagian volume nggak boleh dirubah. Auto juga ini. Garis bawah bisa diisi manual, Mas. Iya, ada dua kasus, Mas. Kayak aku udah kemarin ngomong sama Mas Anas gini. Ada dua kasus. Misalnya ini kan M2. Nah, kasus pertama si konsultan itu ngitung manual dan dia udah tahu volumenya, dia ketiklah ini. Kasus kedua, si konsultan nggak mau ribet, dia mau pakai aplikasinya kita. Dia pakai ngedit dan dia ngisi di sini detail volume gitu. Nah, kasus pertama kalau dia ngisi, aduh, oke 15 menit lagi kita akan extend. Lanjut aja masih ada 15 menit kok. Oke. Nah, kasus pertama kalau dia ngitung manual sendiri di luar aplikasi, dia langsung isi sini 45. Tapi ketika dia ngedit, otomatis di sini nol, Mas. Untuk masalah dan Mas Tuan. Nol. Kenapa aku bilang nol? Karena dia ngisinya manual, bukan dari pakai detail volume gitu. Gimana, Mas? Dia enter aja. Ketika dia isi, untuk UX-nya jelek ya. Oke, di sini tambahin tombol simpan ya. Nah, tapi masalahnya kasusnya di sini kalau dia hitung manual, terus dia ngitung edit, dia neken edit, kan di sini udah 45 duluan nih. Nah, di sini detail volume itu nggak ada pengurangan, terus uraian pekerjaannya itu di sini panjangnya nol, lebarnya nol, semuanya nol karena data yang diterima itu nggak ada. Karena dia isi manual kan, Mas? Oke, paham nggak? Bisa nggak itu Mas Anas? Kalau kira-kira bisa nggak itu? Meter ini dapat dari AS, Mas. Iya, betul, Mas. Betul banget. Semua satuan itu diinput dari AS. Yang dirubah-rubah itu cuma volumenya, koefisiennya.
Kudung, kasihan. Ya, itu kan udah aku kirimin backup volume ke Mas Anat kan. Nah, nah kekurangannya si siapa lagi namanya nih, konsultan ini misalnya, dia mau ekspor volume nih, dan dia dapat di uraian pemberian lokasi, otomatis kan nol karena dia input manual nol 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 nol. Nah di sini nama uraiannya pemberian lokasi, ngefollow nggak? Pemberian lokasi dan panjangnya itu nol 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 nol. Kenapa bisa nol? Karena dia harus edit di detail volume gitu. Kalau dia mau yang diekspor itu nanti gini mas, ini peruraian ini semua ini diekspor semua ini gini, nanti tampilannya tuh gini. Jadi misalnya ada 200 uraian ya 200 table gini. Untuk tabelnya aku bebasin Mas Ridwan sama Mas Anas gimana bentuknya yang bagus. Ini kan hanya contoh yang ada di Excel. Nah pekerjaannya konsultan itu sebenarnya ribut gara-gara Excelnya ini, perhitungannya manual, rumusnya manual. Nah untungnya pakai MyBuild ini ya otomatis, semuanya otomatis gitu. Untuk modelnya bebas dari Mas Anas sama Mas Ridwan untuk ekspornya, tapi harus stable ya kayak gini, soalnya itu udah aturan PU. Oke mas. Nah atau gini aja mas Ridwan sama Mas Anas, ketika dia mau ekspor, apakah ada warning bilang ada beberapa uraian yang belum diedit, edit di detail volume gitu aja, supaya kalau konsultannya tahu tuh, bilang oh ternyata kenapa ini pemberian lokasi saya nol padahal ini kan 45. Si konsultannya tahu oh ternyata harus diedit dulu di detail volume gitu. Apakah gitu? Apakah bisa ke detect nggak itu detail volume, apa volumenya itu kalau diisi manual atau diisi otomatis dari detail volume gitu, bisa nggak? Atau kalau nggak bisa nggak apa-apa, Mas Anas? Hmm. Mas Anas gimana? Kalau Mas Anas apa? Masukku tuh kalau jangan sampai konsultannya bingung kenapa nol. Nah konsultannya kan harus tahu berarti di setiap uraian itu dia harus input volume itu berdasarkan di detail volume, nggak bisa secara manual. Bisa secara manual tapi ya risikonya si konsultan yang itu. Bisa ya? Ada risikonya ya, backup volume yang diekspor akan nol gitu. Risikonya itu misalnya nama orang yang pemberian lokasinya itu totalnya 45 di sini. Ini kan tetap dapat 45 tapi di sini tuh nol 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 nol. Gak usah input manual. Oh, nah itu akan pengaruh di sistem lagi mas. Keseluruhan sistemnya akan ngaruh. Kayak gini di Arabi kan, ini akan ngaruh. Mereka harus ngisi nih yang ini. Mereka harus mengisi di sini, dipaksa diisi di sini. Karena kan di sini. Kalau aku tetap diadakan sih, biar konsultan tuh paham sendiri bilang oh ternyata harus diisi detail volume. Ini untuk mengubah kebiasaannya aja sih, kebiasaannya konsultan yang awalnya mereka tuh biasanya itu manual tetap jadi ketergantungan di sistemnya kita di Maplet ini gitu mas. Karena kan kita nggak tahu juga kalau dia benar-benar mau pakai ini enggak sih. Nah kalau dia pakai ya dia harus nurut ke kita, dia harus pakai detail volumenya kita gitu. Oke untuk volume aman nggak mas? Mas, nah ini untuk tambah pekerjaan sebenarnya nggak usah sih. Untuk tambah pekerjaan nggak bisa sih. Oh, tunggu, 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 tunggu. Aku analisa dulu. Kalau orang tambah pekerjaan, baru pilih kode HS dan isi volume, kan otomatis di RAB juga langsung bisa ya, ke detect. Bisa ke detect ya, gitu maksudnya.
Lanjut ya. Oke, oke, oke. Kita CC. Ini tandain hilangkan. Enggak bisa nambah pekerjaan baru, kelompok baru, dan subkelompok gitu ya. Oke, benar. Oke, kita lanjut ke harga satuan. Harga satuan ini kayak gini aja sih. Nah, ini karena Mas Anasnya kemarin bilang itu disimpan per project atau disimpan 8 menit lagi ya, disimpan per di akun, berarti di sini nambah harusnya harga. Ini harusnya nambah, informasinya tuh nambah gimana? Ini kan gini, ini nih, setiap project kan misalnya beda-beda lokasinya, lokasi projectnya kan beda-beda. Nah, muncullah kasus kemarin Mas Anas bilang, gimana kalau harga projectnya tuh harga satuannya tuh beda-beda karena kan beda lokasi. Oh iya, berarti kita munculin ide baru, yaitu harga satuannya bisa disimpan di akun atau disimpan di project. Nah, nah yang aku mau tanyakan di sini pasti kalau dia gimana caranya si konsultan tahu bahwa harga ini adalah harga di akunnya dan harga yang dan harga yang di cuma di projectnya gitu. Jadi ini harga si misalnya nih pekerja penganyam harga defaultnya 120, berarti otomatis si konsultan akan tahu oh ini harga untuk keseluruhannya. Tapi gimana caranya konsultan tahu bahwa di project ini di harga project ini harganya itu bukan 120 misalnya 135 tapi khusus project ini aja karena lokasinya jauh gitu. Harus ada tambahan table baru bahwa harganya ini per project. Harganya ini harganya khusus project ini dan harga yang ini harga khusus satu seluruhnya gitu Mas. Gimana tuh Mas Anas sama Mas Luki?